Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran, seluruh jamaah baik yang hadir di Masjid Jami' Al-Ikhlas maupun yang hadir di Majlis Ta'lim Madinah Quran dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan taklim kali ini kita kembali bisa hadir di majlis ilmu yang merupakan taman surganya Allah di atas dunia, dengan harapan mudah-mudahan ketika hati kita mencintai majlis-majlis ilmu, maka mudah-mudahan itu akan sangat memudahkan kita untuk masuk ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mencintai majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah dan istiqamah di dalam hijrah sampai akhir hayat kita, meraih husnul khatimah, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita kali ini, dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, maka mulai taklim kita kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban, hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Dengan harapan mudah-mudahan setelah kita mempelajari fikih kurban ini, maka yang paling kami harapkan adalah jamaah sekalian, termasuk saya dan keluarga saya, menganggap kurban itu sebagai sebuah kebutuhan, menganggap kurban itu sebagai ibadah yang tidak boleh terlewatkan setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan kita semua bertekad agar seumur hidup kita, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh anak-anak keturunan kita, termasuk orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya melalui ibadah kurban. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bahas mengenai al-udhiyah atau kurban ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat-pendapat para salafun as-salih, khususnya dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i. Dan referensi kita pada kesempatan taklim
kali ini adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang disusun oleh Syekhuna Al-Fadil Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari Syria. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita masuk pada definisi kurban. Jadi kalau di dalam fikih kurban itu disebut dengan udhiyah. Sehingga hari raya kurban disebut hari raya adha. Nah ini asal muasal katanya. Kenapa disebut Idul Adha? Karena secara bahasa adha itu artinya adalah kurban. Udhiyah itu istilah fikih untuk kurban. Secara fikih udhiyah atau kurban ini definisinya adalah dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsus. Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, kita akan fokus dulu pada pengertian kurban. Karena yang harus kita rubah adalah bahwa kurban itu tidak lebih urusan daging, darah, tulang, bulu, dan kulit. Sehingga banyak yang berkurban tetapi di dalam pikirannya yang penting saya sudah menyerahkan sapi saya. Padahal sesungguhnya salafun as-salih bukan hanya dalam masalah kurban tapi dalam masalah seluruh ibadah. Ketika mereka melakukan ibadah, yang menjadi kekhawatiran salafun as-salih adalah ibadahnya tidak diterima. Sudah ibadah tapi ibadahnya tidak diterima. Sehingga salafun as-salih selalu serius ketika melakukan ibadah, betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, yang pertama udhiyah atau hewan kurban ini pengertiannya yang pertama dzabhu, menyembelih. Jadi kalau tidak disembelih bukan kurban. Dan menyembelih ini sebetulnya sangat mudah. Karena itu saya sarankan jamaah yang hadir di majelis taklim ini, terutama yang prianya yang belum pernah mencoba untuk menyembelih, coba sembelih. Dan jangan khawatir, sebetulnya yang penting kuncinya itu satu, pisaunya tajam. Kemudian yang kedua, kuncinya itu adalah putusnya kerongkongan dan tenggorokan, kemudian disempurnakan lagi dengan putusnya al-wajadain, dua saluran darah, dua urat nadi. Sudah seperti itu saja. Caranya mau ditarik dari bawah ke atas atau mau pakai teknik dorong, itu tidak masalah. Kalau kata orang Arab, ma fi muskilah, nggak ada masalah. Mau dari atas, dari bawah, nggak ada masalah. Ya. Pegang pisaunya, bacaannya juga nggak susah. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, jangan lewat basmalah, salawat, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau bisa
Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni, untuk saya sendiri. Kalau tidak bisa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bismillahi Allahu akbar. Niatkan dalam hati, ini kurban saya, begitu. Jadi belajar. Nah, mulai dari sekarang barangkali cari golok yang bagus. Ya, cari golok yang bagus. Kemudian hayawanin maksus, hewan tertentu. Jadi yang boleh untuk dijadikan hewan kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Biniyatil qurbah. Nah, ini yang penting. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang banyak luput dari orang yang berkurban. Biniyatil qurbah. Seharusnya orang yang berkurban, ketika dia berkurban ada getaran di hatinya, apalagi dia bisa saksikan hewan kurbannya disembelih, betapa besar nikmat Allah kepada dia, sehingga dia bisa beli seekor kambing, bisa ikut patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau bahkan 1 ekor sapi sendiri. Betapa besar nikmat Allah kepada dia, dan dia wujudkan syukurnya itu dengan menyembelih hewan kurbannya. Dia saksikan niyatil qurbah, setelah disembelih dia semakin dekat kepada Allah. Kurbannya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena itu saya sangat sarankan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang menyaksikan taklim kami ini, saya sangat menyarankan betul-betul ikuti tuntunan Rasulullah ketika kita menyerahkan hewan kurban kita. Fi waqtin makhsus, pada waktu yang tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau di dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, waktu menyembelih kurban itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya, dan kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Dalam mazhab yang lain tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11 dan 12, begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i berapa hari? 4, 10 sampai 13. Ya, kalau mazhab Imam Hambali itu 10, kemudian 11, 12, 3 hari. Nah, jadi jangan keliru, karena ada yang bertanya kepada saya, itu katanya cuma 3 hari. Nah, dihitungnya dari hari raya. Oh, berarti bukan mazhab Imam Syafi'i, begitu. Kalau Imam Syafi'i tanggal 10, 11, 12, 13, 3 harinya itu setelah hari raya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum berkurban? Hukum berkurban para fuqaha secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan wajib, ya, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan kemudian selain mazhab Imam Hanafi, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan innaha sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah muakkadahnya ini dirinci lagi. Jadi Imam Syafi'i dalam masalah kurban memiliki istilah sendiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i istilahnya itu ada sunnatu ain dan sunnah kifayah. Selama ini barangkali kita hanya mendengar fardu ain dan fardu kifayah. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, khusus konteks kurban, ada sunnatu ainin dan sunnatu kifayatin. Sunnah ain, sunnah kifayah. Seperti apa sunnatu ain? Sunnatu ain ini adalah sunnatun lil munfaridi fil umri marratan. Hukum berkorban bagi seseorang itu adalah sunnatu ain. Kalau dia sendiri belum berkeluarga, maka minimal 1 kali seumur hidup dia kena hukum sunnah berkorban. Begitu maksudnya. Kalau sunnah kifayah, kalau kita punya keluarga, ketika ayahnya berkorban, maka istri dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala sunnah. Jadi 1 orang yang melaksanakan
semuanya mendapat pahala sunnah. Gugur kesunahan dari yang lain. Seperti fardu ain itu wajib untuk masing-masing individu. Tapi fardu kifayah kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, seperti itu pula sunnah ain. Kalau sendiri itu pahala sunnahnya harus diambil. Sunnah muakkadah. Kalau dengan keluarga, ketika ayahnya berkorban atau ibunya atau salah satu anaknya, yang lain tidak berkorban, tetap dapat pahala sunnah. Nah, ini dalam mazhab imamuna al-imamus syafi'i. Nah, jamaah rahimakumullah, baik yang mengatakan wajib ataupun yang mengatakan sunnah, ini ada dalilnya masing-masing, ya. Dan ini dalilnya di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wardah, "Thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'." Ada 3 hal yang untukku, kata Nabi, wajib, tapi untuk kalian sunnah. Apa yang 3 hal yang wajib untuk Nabi dan untuk kita sunnah? Yang pertama witir, yang kedua berkorban, yang ketiga salat duha. Jadi 3 hal ini untuk Nabi wajib, untuk kita sunnah. Witir, berkorban, dan salat duha. Nah, ini diantara dalil-dalil mengenai berkorban. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah bicara hukum kurban antara wajib dan sunnah, maka yang perlu kita perhatikan adalah apa jenis kurban kita. Jangan sampai kita berkorban ngomongnya begini, ini bapak korbannya korban apa? Oh, udah terserah panitia aja lah, saya nggak mau pusing. Nah, itu yang saya katakan biniyatil kurbahnya nggak ada. Nggak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya nggak seperti itu. Ini hewan kurban saya mau persembahkan kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Bagaimana caranya? Kalau saya bilang udah terserah panitia aja lah, saya nggak mau pusing. Yang penting saya udah dagingnya mau, saya nggak mau daging, saya udah bosan. Allahu Akbar. Hadirin, itu nggak ada adab dalam ibadah begitu. Ya. Tidak ada adab. Seolah-olah yang butuh itu Allah begitu. Yang penting saya udah kasih sapi kok begitu. Seolah-olah yang butuh Allah, seolah-olah yang butuh orang-orang yang jarang makan daging. Padahal hadirin sekalian, ibadah kurban ini yang paling butuh itu adalah orang yang berkurban. Dan meskipun dia sering makan daging, yang paling dia butuhkan itu adalah pahala dan ampunan dosa ketika darah hewan kurban yang dia persembahkan kepada Allah itu mulai menetes dan menyentuh tanah. Itu peluang kita, itu peluang emasnya. Jadi masalahnya bukan daging, bukan apa. Kalau masalah daging berarti ya sudah. Makanya hadirin sekalian, termasuk kalau kita sudah memahami definisi ini, tadi saya katakan definisinya dzabhu hayawanin makhsus biniyatil qurbati fi waqtin makhsus. Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri di waktu tertentu. Ini kalau diamalkan, dipahami, semuanya akan terwarnai. Contohnya, yang berkorban niatnya kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau ada taklim tentang kurban, dia kejar. Bagaimana caranya? Dia ragu, tanya gurunya. Bagaimana guru? Gimana kiai? Gimana habib? Gimana ustadz? Ini kurban saya bisa diterima Allah. Serius betul dia cari itu. Kemudian panitianya niatnya kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Urusannya bukan berebut daging. Urusannya bagaimana? Mungkin saya nggak bisa kurban, tapi saya jadi panitia pengen bantuin orang kurban itu supaya distribusi dagingnya lancar, penyembelihannya sesuai sunnah, dan ibadahnya diterima. Saya mengharapkan pahalanya juga. Masya Allah. Nah, ini hadirin sekalian, jadi niatul qurbah itu betul-betul warna inti daripada ibadah kurban kita. Jangan ada niat yang lain. Kalaupun mau nerima daging itu karena sunnah begitu, ya. Kalaupun kita umpamanya mau menyaksikan itu karena sunnah. Kalau tidak bisa menyaksikan juga boleh secara sunnah, dibolehkan. Apa alasannya? Apa yang membolehkan? Nah, itu yang harus kita cari. Nah, saya doakan mudah-mudahan hadirin sekalian yang hadir di majelis ta'lim ini, yang berkurban, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pastikan ketika hewan kurban kita disembelih, jangan ada pikiran yang lain. Itu fokus kita, itu peluang kita. Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah sukai, amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha itu adalah iraqatid dam, meneteskan darah, menyembelih hewan kurban. Itu peluang kita. Jadi masalahnya bukan daging, tulang, darah, dan kulit. Jadi kita harus tahu jenis hewan kurban kita. Ini langkah yang kedua. Setelah niat kita mendekatkan diri, langkah berikutnya kita harus tegaskan, saya ini kurban jenisnya jenis apa? Pak Kiai, memang ada jenisnya. Ada dua hukum mengenai kurban ini. Kalau kita sudah tahu tadi secara umum dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, ya. Kita ambil Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah. Kalau begitu ibadah saya kurban ini termasuk sunnah? Oh, belum tentu. Coba periksa dulu. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, kalau ada orang bernazar, saya sakit, bertahun-tahun saya sakit, kalau saya sembuh, insya Allah saya mau korban 1 ekor sapi. Nah, begitu. Itu kira-kira nazar bukan, Pak? Nazar. Melaksanakan nazar hukumnya apa? Wajib. Ya. Kecuali nazarnya itu melanggar syariat. Karena pernah ada seorang wanita datang ke saya, nangis-nangis, dia bilang apa? Pak Kiai, saya nazar begini, kalau suami saya sembuh, maka saya haramkan diri saya untuk suami saya. Begitu. Itu bagaimana Pak Kiai? Itu haram dilakukan nazarnya karena bertentangan dengan syariah. Tapi kalau memang sesuai dengan syariah, wajib dilaksanakan. Karena itu ada niat nazar, maka kurban yang tadinya sunnah menjadi wajib. Hukum asalnya dari sunnah berubah menjadi wajib. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, sehingga kalau kita mau korban, kita harus, bagusnya itu panitianya yang tanya, ya. Panitia kurbannya tanya. Ada orang datang kasih hewan kurban, Pak Ustadz, saya mau kurban nih di Masjid Al-Ikhlas. Oh iya, kurbannya kurban apa nih Pak? Kurban apa ya? Nah, kan, kurban sunnah atau kurban wajib? Gitu. Kalau kurban sunnah kayak apa Pak Ustadz? Begini, wajib nazar Bapak enggak? Terus untuk siapa anak kurbannya ini? Untuk almarhum atau yang masih hidup? Untuk yang masih hidup. Oh, berarti Bapak kurbannya kurban sunnah. Oh, kurban sunnah, iya. Nah, kalau kurban sunnah Bapak mau minta apa? Nah, begitu. Jadi itu hendaknya diinventarisir sejak awal. Karena tadi saya katakan kalau berkurban itu bukan masalah daging. Rasulullah mengatakan itu makan itu daging kurban fa innahu barakah. Karena daging kurban itu adalah berkah, beda sama daging yang dipotong di pasar. Namanya aja ibadah, beda. Jadi memang sunnahnya kita ambil walaupun sedikit. Ya, kita ambil. Ya, 1 plastik kita ambil, kita masak gitu ya. Makan daging kurban kita itu sunnahnya begitu. Meskipun kalau kita nggak makan sama sekali ya nggak apa-apa, ya. Tapi bagi yang ingin sempurna betul-betul, makan kalaupun sedikit. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah tahu itu hewan kurbannya sunnah, berapa yang boleh saya ambil? Nah, kan begitu. Nah, sebetulnya sederhana saja, hadirin sekalian. Sebetulnya di dalam mazhab disebutkan secara umum itu aslath, jadi sepertiga-sepertiga. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat orang fakir miskin, sepertiga buat dihadiahkan kepada kerabat, kepada siapa aja, termasuk kepada orang kaya. Boleh, itu hak yang berkurban. Saya mau minta sepertiga buat dibagi, sepertiga buat fakir miskin, ya sepertiga buat saya. Boleh nggak? Boleh. Kalau diwakilkan distribusinya ke panitia, silahkan.
saya minta aja 2-3 bungkus atau sepertiga saya minta, boleh, jangan dilarang begitu. Jangan sampai panitianya nge-blacklist. Ya. Wah, ini kalau Bapak ini korbannya si korban kambing ya. Minta pahanya depan belakang. Ya, paha depan belakang, hatinya diminta. Terus yang lain dapat apa kan begitu? Nah, wah nggak bener nih Bapak. Oh nggak bisa begitu. Itu hak dia, boleh. Aturannya semakin banyak disedekahkan semakin afdal gitu. Tapi kalau sedikit yang disedekahkan, sah nggak kurbannya? Sah. Pak, saya ini kurban karena nazar. Oh berarti kurban saya kurban wajib. Saya minta pahanya ya Pak. Oh maaf, kalau wajib sesuai tuntunan sunnah itu tidak diizinkan untuk memakan sedikit pun dari hewan kurban dia. Kalau hewan kurban orang lain boleh nggak? Boleh begitu. Tapi kalau dari hewan kurban dia boleh minta nggak? Nggak boleh. Dia boleh dapat daging dari bagian kurban orang lain, tapi dia tidak boleh meminta apapun dari hewan kurban miliknya yang ada nazar dalam hewan kurban tersebut. Minta kuping nggak boleh, minta gigi buat apa? Gantungan kunci nggak boleh. Semuanya nggak boleh, semuanya harus diserahkan. Dia dan keluarganya. Jadi dia, anaknya dan istrinya. Itu nggak boleh ngambil. Kalau kurbannya kurban wajib. Nah, jadi ini dulu yang harus dipertegas, sunnah atau wajib. Jangan sampai yang sunnah sama yang wajib nyampur aja begitu. Padahal ada di antara yang berkorban itu nazar, kan begitu. Udah begitu nazar dia minta, dikasih sama panitia. Kira-kira sesuai sunnah nggak kalau begitu? Nah, gitu. Makanya hadirin sekalian, definisinya biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Akan sangat bagus sekali di mana masjid menyelenggarakan udhiyah atau kurban, itu taklim dulu. Panitianya taklim, yang korbannya taklim juga. Begitu. Karena niyatil qurbah. Karena niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai beda pendapat. Yang satu tanya guru, yang satu lihat di YouTube. Ya. Satu tanya guru, satu lihatnya di YouTube. Ah, ngapain capek-capek? YouTube aja lah. Apa nih hukumnya? Oh, tahu-tahu panitianya beda. Nah, ini kan jadi muskilah, kan begitu. Nah, itu yang sangat bagus dan saya sangat sarankan. Ini juga pendidikan buat apa namanya? Buat yang berkurban. Diingatkan lagi bahwa kurban itu bukan masalah daging, tapi masalah kurbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan di sini bisa terwujud ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan yang berkorban kalau diundang taklim kurban, wah itu mestinya duduknya paling depan tuh, main depan-depanan begitu. Siapin pertanyaan begitu. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan di dalam kurban kita, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau sudah tahu bentuknya itu kurban yang sunnah, kemudian kurban yang wajib, maka kemudian pada saat pelaksanaan penyembelihan. Ya. Sebelum itu coba saya ingin menyampaikan dulu siapa yang dianggap mampu untuk berkorban. Kan begitu ya. Di dalam kitab ini disebutkan wal mustati'u 'alaiha 'inda Syafi'iyah. Orang yang mampu berkorban dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i huwa man yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yaumal 'id wa ayyamat tasyriq lianna dzalika waqtuha. Orang yang mampu berkorban itu adalah orang yang punya uang senilai hewan kurban
Dan uang yang senilai hewan kurban itu di luar kebutuhan dari dirinya dan keluarga yang dia tanggung. Seumpamanya kita punya uang 3 juta rupiah. Uangnya 3 juta rupiah nih. Ini uang di luar kebutuhan bulanan untuk kita, untuk keluarga kita. Itu orang sudah termasuk mampu. Kalau zaman sekarang sih gampang deh. Yang punya mobil udah mampu belum? Udah mampu udah. Jangan bilang enggak. Ya. Pokoknya yang punya mobil itu udah mampu dah. Gitu. Saya banyak utang, itu mobil ada. Kan gitu. Saya masih nyicil bisa. Saya pribadi saya mau kasih tahu hadirin ya. Saya mau kasih tahu nih ya. Ini karena majelis taklim sudah dari hati ke hati begitu. Saya tiap tahun nabung hadirin. Enggak langsung enggak begitu. Saya nabung. Sekarang udah cukup nih buat Idul Adha besok. Saya udah mulai nabung lagi. Dan saya kasih tahu, saya nabungnya di kaleng kongguan. Bukan promosi nih, bukan ya. Saya nabungnya di kaleng kue. Istri saya ada lebih belanja, masukin. Ini saya ada lebih ini, masukin. Nggak kerasa, begitu dibuka tuh 11 bulan, wah tinggal nambahin dikit. Alhamdulillah. Begitu. Masa nyicil mobil bisa, nyicil motor bisa, nyicil rumah bisa, korban kelewat. Ya. Kalau di zaman Rasulullah nggak ada orang yang nggak korban, hadirin sekalian. Nggak ada orang yang nggak korban. Semua rumah korban, makanya nggak ada panitia. Kalau ada panitia, kelengar panitianya itu. Kenapa? Saking banyaknya hewan korban. Umpamanya di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini ada berapa rumah misalkan? Kita bilanglah misalkan 200 rumah ya. Satu orang satu kambing aja udah 200 ekor kambing begitu. Itu kira-kira kondisi di zaman Rasulullah. Ada yang nggak bisa korban, ada yang nggak bisa korban. Mereka cari ayam. Cari ayam, yang lain motong kambing, yang orang fakir motong ayam. Tapi memang bukan niat korban, bukan, karena kan nggak sah. Cuman pengen, ya Allah bagaimana saking pengennya gitu hadirin sekalian. Walaupun itu sama sekali tidak dihitung ya. Tetapi itulah semangatnya begitu. Semangat para sahabat di zaman Rasulullah untuk berkurban. Dan itu bukan hanya sekali seumur hidup, meskipun memang disebutkan dalam mazhab Imamuna Imam Syafi'i, sunnahnya itu fil umri marrah, sekali seumur hidup begitu. Sama haji, walaupun beda hukum ya. Tetapi yang paling afdal kalau kita lihat salafun saleh itu tiap tahun tuh nggak mau ketinggalan kurban. Tiap tahun nggak mau ketinggalan kurban. Nah, Pak Kiai, saya belum akikah. Duluan mana kurban sama akikah? Apa saya kurban dulu? Apa saya akikah dulu? Jawabannya, kalau kurban setahun sekali, waktunya muayyan, waktunya tertentu. Amal akikah, adapun akikah, waktunya itu muwassa'. Muwassa' artinya luas, kapan aja. Kemudian kalau kurban, itu adalah sunnahnya untuk diri kita. Sedangkan akikah itu bebannya bukan di pundak kita. Di pundak siapa? Di pundak ayah kita. Jadi kalau ayah kita tidak mengakikahkan kita, bukan karena lalai, tapi karena memang tidak punya uang waktu itu, kemudian beliau wafat, belum sempat ngakikahin kita, kita nggak akikah seumur hidup pun nggak apa-apa, begitu. Karena memang kewajibannya ada di pundak ayah. Dan kalau mau akikah, Imam Ahmad bin Hambal ditanya, Imam, saya orang tua belum akikahin saya, boleh nggak saya akikahin diri sendiri? Kata Imam Ahmad bin Hambal, la kadzalik, udah lakukan aja gitu ya. Maksudnya lakukan aja itu ada isyarat. Kalau mau akikah ya akikah aja, tetapi niatnya lebih ke sedekah. Sebetulnya kamu nggak harus akikah begitu. Nah, mana yang kita dahulukan, kurban atau akikah? Kalau begitu, karena
akikah itu waktunya lapang, kemudian kurban itu waktunya muayyan. Kalau sudah dekat Idul Adha, dahulukan kurban. Nanti setelah kurban, ya, ada rezeki baru. Kalau mau ngakikahin sendiri ya silahkan begitu, niatnya sedekah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah ini hadirin. Dan keliru kalau ada yang mengatakan kalau belum akikah tidak boleh kurban. Itu tidak ada sama sekali pendapatnya. Meskipun seseorang belum akikah tetap boleh berkorban. Karena itu saya berpesan, kalau orang tua mengakikahkan anaknya, nanti dia sudah agak besar, sudah ingat, kasih tahu anaknya. Jangan sampai dia bingung, saya udah diakikahin apa belum? Karena bapaknya udah ngakikahin tapi nggak bilang. Dia ini masih kecil soalnya, masih bayi, masih umur 2 tahun, 3 tahun begitu, diakikahin sama bapaknya, tapi nggak dibilangin sama ayah sama ibunya. Nah, meninggal ayah ibunya, bingung anaknya, saya udah akikah belum ya? Nah begitu, makanya dikasih tahu. Nah ini hadirin sekalian. Nah kemudian dari kesimpulan ini, maka sebetulnya orang yang mampu itu sangat banyak, ya. Orang yang mampu sangat. Kalau di zaman kita sekarang, ya Allah, yang bisa beli handphone 3 juta itu berarti udah mampu tuh. Betul nggak Pak? Kira-kira betul nggak? Ya, yang bisa beli handphone 3, harga kambing berapa? Kan 3 jutaan kan? Nah, berarti bisa begitu. Tapi saya kan perlu nah ini masalahnya belum paham bahwa kurban itu peluang emas kita begitu. Kalau sudah paham insya Allah dikejar, ya. Bayangkan hadirin sekalian kalau semua umat Islam itu berkurban, Masya Allah, luar biasa. Memang ada hadis, ada riwayat, mohon maaf, ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak berkorban. La yudhahiyani, ya. Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wardahuma pernah tidak berkorban. Tapi jangan difahami tekstual, lihat konteksnya. Beliau itu sempat tidak berkorban supaya menghindari pendapat bahwa kurban itu wajib begitu. Jadi beliau menunjukkan, tahun ini kami berdua nggak korban. Nah, begitu. Oh, berarti sahabat yang lain mengatakan, oh ini sunnah. Nah, begitu. Kalau yang mengatakan wajib, salah satu dalilnya apa? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Masya Allah. Saya yang bikin saya takut sampai saya bela-belain celengin uang, ini hadis ini. Hadirin, kalau kita lihat kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, itu di Kitabul Iman, di bab iman, Rasulullah mengatakan bahwa hubbur Rasul itu minal iman, mencintai Rasulullah termasuk iman. Dan di dalam penjelasannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan salah satu tanda seseorang cinta Nabi, dia rela kehilangan apapun yang penting bisa lihat Rasulullah SAW. Nah itu, dia rela kehilangan apapun yang penting bisa lihat Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, kesimpulannya dari taklim kita bagian 1 fikih kurban ini, kurban itu bukan masalah daging. Kurban itu masalah dosa kita, masalah peluang emas kita, masalah nasib kita di akhirat. Karena itu kejarlah peluang itu. Pelajari betul bagaimana kurban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari A sampai Z. Bahkan barangkali yang jarang dilakukan adalah ketika hewan sembelihannya dipotong, yang punya korbannya berdoa. Dan ada doanya. Nah, insya Allah akan kami bagikan doanya. Nah, barangkali hal-hal ini yang perlu. Sehingga kurban itu menjadi kurban yang khusyuk. Bayangkan betapa indahnya ketika kita mengeluarkan uang sekian untuk membeli hewan kurban apapun itu. Kemudian datang hari raya atau hari tasyrik, hari penyembelihan hewan kurban kita, hati kita ini dipenuhi dengan harapan, ya Allah kurban saya diterima ya Allah. Yang lainnya itu nggak ada pikiran yang lain, ini hewan kurban saya ya Allah, terima ya Allah. Dosa saya banyak, saya mau masuk surga ya Allah. Ini sudah sebentar lagi hewan kurban saya ya Allah.
itu hatinya dipenuhi dengan perasaan seperti itu. Itu ciri-ciri hewan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang berkurban kasih, ibadahnya sah enggak? Sah. Tapi diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Sama dengan sholat. Sholat dilakukan tidak khusyuk, sah enggak? Sah. Tapi masalahnya diterima enggak sama Allah? Karena itu ada khusyuk, ada sholat yang sah dan ada sholat yang khusyuk, begitu. Nah, mudah-mudahan ibadah kurban kita ini menjadi ibadah yang khusyuk. Ketika hewan kurban kita disembelih, kita angkat tangan, ya Allah, bercucuran air mata kita, ingat dosa kita, ya, menjulang tinggi harapan kita kepada Allah agar hewan kurban saya diterima dan dosa-dosa saya diampuni, keluarga saya kau berkahi, ya Allah. Luar biasa, nikmatnya luar biasa. Kalau udah bisa merasakan itu, saya jamin tiap tahun pasti kurban jadi prioritas. Nah, mudah-mudahan ta'lim ini ada manfaatnya hadirin sekalian, dan mudah-mudahan insyaallah kita kurban tiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini, ya Allah. Wala aiban illa satartah, ya Allah, aib kami masa lalu kami, ya Allah, tutupi dunia dan akhirat, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah, yang sakit, ya Allah, sahabat keluarga kami, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, ya Allah, yang masih punya hutang, ya Allah, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha, ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak keturunan kami, ya Allah, jadikan mereka, ya Allah, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.